Pemirsa, pernikahan kakek Sutarman 74 tahun dengan Sheila Arika 24 tahun yang viral di Pacitan, Jawa Timur berbuntut panjang. Kakek Sutarman membantah cek berisi uang mahar 3 miliar palsu dan mengaku masih harmonis dengan pengantin perempuan. Nikahkan Sheila Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Inilah rekaman video akad nikah Sutarman, kakek berumur 74 tahun, dan Sheila Arika yang berusia 24 tahun. Akad nikah yang berlangsung di rumah mempelai wanita di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Saat akad nikah, sang kakek menyerahkan selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Usai akad nikah digelar pesta, semua tamu undangan yang datang mendapatkan uang saku Rp100.000 per orang. Tarman, pengantin pria, warga Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikabarkan adalah pengusaha cengkeh kaya raya. Video akad nikah dengan mahar fantastis dan pesta bagi-bagi uang Rp100.000 ini viral di media sosial. Namun belakangan muncul kabar cek kosong dan pengantin pria kabur. Keluarga Sheila membantah bahwa pengantin kabur. Kedua pengantin tengah berbulan madu di Wonogiri, Jawa Tengah. Karena viral di media sosial, polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Keluarga berharap agar cek tersebut benar dan bisa dicairkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Bulan madu berujung maut, sang istri ditemukan tewas di penginapan sementara suami kritis. Pasangan pengantin baru diduga mengalami keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengatakan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tragis seorang lansia meninggal usai jalani operasi di salah satu rumah sakit di Karawang, Jawa Barat. Saat hendak dimandikan, warga menemukan kain kasa sepanjang 50 cm yang hanya disumpal pada luka bekas sayatan di bagian perut. Warga geger saat menemukan kain kasa sepanjang 50 cm di sayatan sepanjang 5 cm bekas operasi di perut jenazah wanita Mursiti, 62 tahun di Desa Sumber Urip, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Warga hendak memandikan jenazah pun terkejut atas kondisi jenazah. Sebelumnya almarhumah menderita penyakit bisul dan pada Senin 6 Oktober 2025 sempat dibawa ke Rumah Sakit Hastin Rengas Dengklok, Karawang. Pada hari Selasa, tim medis menjalani operasi dan Rabu, Mursiti diperbolehkan pulang usai operasi. Namun naas kondisi kesehatannya menurun hingga pada Sabtu dini hari meninggal dunia. Pihak keluarga menduga Mursiti jadi korban malpraktik hingga mendatangi rumah sakit untuk mencari informasi. Tim medis menyatakan jika luka bekas operasi yang ditutup kain kasa telah sesuai prosedur. Karena rencananya luka bekas operasi akan ditutup pada hari Senin ini, namun naas ajal terlebih dahulu menjemput. Pihak keluarga pun kini masih menunggu dan berencana melapor ke polisi jika mendapat cukup bukti adanya dugaan malpraktik. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan Sabtu lalu di pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumah duka.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi Aibda Handoko, anggota Polsek Sekernan, Muaro Jambi, membuka pintu sel agar seorang tahanan bisa memeluk anaknya viral di media sosial. Aksi Aibda Handoko pun menuai pujian dari warganet. Rindu lama tak berjumpa ayah. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun segera memeluk ayahnya yang ditahan di Polsek Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tahanan ini merupakan titipan dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, terjerat dalam kasus illegal drilling. Sang ayah yang berinisial MA ini sudah 3 bulan ditahan Mapolda Jambi dan saat ini dilimpahkan ke Kejari Muaro Jambi serta dititipkan di Polsek Sekernan. Terlihat pelukan semakin erat ketika anak dan ayah tersebut berpelukan sambil tertidur untuk melepas rindu. Tak tega melihat anak dan ayah tersebut, akhirnya penjaga tahanan mengizinkan ayah itu berpelukan dengan sang anak keluar dari sel tahanan selama 2 menit. Sang anak dan ayah dapat berpelukan dengan leluasa ketika berada di sebuah ruangan penyidik reskrim. Kejadian ini menjadi sebuah gambaran bagi masyarakat agar tidak terlibat hukum karena merugikan diri sendiri dan keluarga. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, api melalap lapak pedagang yang ada di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat. Kepulan asap membuat warga panik dan khawatir karena banyaknya bahan mudah terbakar di sekitar lokasi. Kepulan asap hitam nampak membumbung dari tengah-tengah Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Warga panik saat melihat belasan lapak pedagang dengan cepat hangus dilap si jago merah. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke lapak-lapak pedagang pasar. Petugas damkar berusaha melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Sementara kebakaran yang terjadi saat warga tengah beraktivitas untuk berangkat kerja ini sempat membuat kepanikan hingga kepancetan. Karena banyak warga yang sengaja berhenti untuk sekedar mengabadikan kejadian kebakaran ini dan hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Sementara itu kebakaran juga terjadi di kawasan Pangadegan Timur, Jakarta Selatan. Bahkan kebakaran yang melalap rumah berlantai 2 itu menyebabkan seorang bocah tewas dan satu lainnya mengalami luka bakar. Rumah berlantai 2 hangus terbakar di kawasan padat penduduk di Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini seorang bocah perempuan berusia 11 tahun tewas, 1 korban lainnya terluka. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban tewas yang berada di lantai 2 rumah. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran ini terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Api padam setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 47 personil ke lokasi kebakaran. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur, sementara korban meninggal dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia, News Pelapor.